Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Mahfudho, jurusan Manajemen Pendidikan kelas B25 Universitas Sunan Gresik, akan menyampaikan materi tentang bagaimana hubungan manusia dan alam dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah konsep penciptaan manusia menurut perspektif Islam. Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai makhluk yang memiliki kehormatan tinggi karena manusia dibekali akal untuk berpikir. Manusia juga tidak hanya diciptakan dengan keunikan struktur jasmani maupun rohani, tetapi juga dibekali potensi intelektual, spiritual, dan juga moral untuk menjalankan tugas kekhalifahan di bumi. Jadi manusia diciptakan di bumi untuk menjadi pemimpin. Pada hakikatnya, manusia ini akan menjadi pondasi dalam merancang sistem pendidikan Islam yang tidak semata berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga dimensi afektif dan spiritual peserta didik. Allah juga menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Allah juga menciptakan hidup-hidupan yang lain untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan. Seumpama bukit dan gunung berperan sebagai aspek bumi yang menetapkan kedudukannya, ini dapat diikuti melalui ayat Al-Quran. Sebagaimana surat An-Nahl ayat 15, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Begitu juga dengan peranan awan, angin, tanah, dan juga tumbuhan yang lainnya. Semua membentuk hidrologi yang membekalkan sumber air yang berterusan untuk manusia. Sekiranya salah satu unsur tersebut mengalami kepupusan, maka gitaran hidrologi akan terganggu. Dalam Al-Quran menceritakan ini, dan ialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Apabila angin itu telah membawa awan, kamu akan dihalus ke suatu daerah yang tandus, sehingga hujan akan menghujani daerah tandus itu dan akan memumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu. Kedudukan manusia dan alam dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah manusia sebagai hamba Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran tentang keberadaan, keadaan, dan juga eksistensi manusia sebagai hamba dalam Al-Quran surat Al-Dzariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah menyembahku. Kemudian yang kedua, manusia sebagai khalifah. Dijelaskan dalam surat Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Kemudian mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kedudukan yang ketiga adalah manusia sebagai seorang pemimpin. Manusia telah diciptakan oleh Allah dengan sangat sempurna dan memiliki kelebihan dan keistimewaan dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya, yaitu manusia dikaruniai oleh akal. Akal manusia menjadikan makhluk yang mulia. Karena itu, manusia bisa membedakan mana perkara yang baik dan juga mana perkara yang buruk. Manusia juga bisa membedakan mana yang berbahaya dan tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 73. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka menyembah. Tujuan diciptakan alam semesta menurut Al-Quran. Yang pertama, tujuannya untuk memperlihatkan kepada umat manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta.
seluruh alam beserta isinya, serta memuliakannya dan segala kekuasaannya sebagaimana firman Allah dalam surah Ad-Dukhan yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi juga kebanyakan mereka tidak mengetahui. Yang kedua, Al-Quran juga menegaskan bahwa tujuan penciptaan alam semesta ini untuk memperlihatkan kepada manusia akan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fussilat yang berbunyi, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu." Yang ketiga adalah alam semesta diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia, yang dimana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia selama hidup di dunia. Oleh karena itu, Allah telah menciptakan alam semesta menjadi tempat tinggal untuknya, untuk umatnya. Allah memberikan manusia tinggal di alam semesta ini supaya memahami dan mengetahui bagaimana cara memanfaatkan kekayaan yang ada di dalam alam semesta ini dengan baik, sebagaimana diterangkan oleh dalam surat Al-Ibrahim ayat 433. Yang keempat, tujuan diciptakan alam semesta menurut Al-Quran adalah untuk sumber bahan dan sumber pelajaran maupun pengamatan bagi manusia untuk mencari beberapa kumpulan rahasia Allah dengan akal dan menggunakan pengamatannya dalam memahami apa hakikat diciptakannya alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Yunus ayat 10, 10 ayat 4. Yang kelima, alam semesta ini diciptakan untuk menunjukkan manusia sebagai pemimpin yang dapat menjadi pemimpin yang amanah dan juga bertanggung jawab. Menjadi seorang pemimpin, Allah akan menguji apakah dia mampu menjadi pemimpin yang amanah, bijaksana, bertanggung jawab, dapat menghadapi cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kelak. Prinsip-prinsip etika hubungan manusia dan alam. Yang pertama adalah kita sikap hormat terhadap alam. Bagaimana kita menghargai keberadaan alam itu sendiri. Bagaimana kita mengelola alam. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab, yang artinya apa? Manusia mempunyai tanggung jawab untuk mengelola alam, karena manusia diciptakan sebagai khalifah, pemimpin atau penanggung jawab di muka bumi ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah solidaritas. Prinsip ini adalah muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta. Lebih dari itu, manusia juga mempunyai kedudukan yang sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Yang keempat adalah prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Artinya apa? Sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi, dan juga melestarikan alam. Bagaimana isi alam tanpa mendiskriminasi dan juga mendominasi. Karena apa? Kasih sayang manusia terhadap alam ini akan membawa zat hidup orang banyak maupun makhluk hidup sehingga mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan juga dirawat. Hubungannya apa alam dengan manusia menurut perspektif Islam? Manusia dan alam mempunyai keterikatan yang kuat di mana keduanya mempunyai hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Hak manusia dalam mengelola alam, dia boleh mengambil segala sesuatu yang ada di alam. Tapi manusia juga punya kewajiban bagaimana mengelola alam ini dengan bijak, berbuat adil, dan juga tidak sewenang-wenang. Karena itu jelas, itu perintah dari Allah untuk manusia untuk memerankan fungsi kekhalifahannya di bumi ini. Dan juga kewajiban manusia dalam mengucapkan syukur terhadap nikmat Allah yang tidak terhitung.
Manusia juga merupakan bagian tak terpisahkan oleh alam. Karena apa? Keberadaan manusia ini adalah saling mengisi dan juga melengkapi satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah, surat Al-An'am 165, hubungan manusia dengan alam. Yang pertama adalah hubungan keimanan dan juga peribadatan. Alam semesta berfungsi untuk sarana bagi manusia untuk mengenal kebesaran Allah. Karena alam semesta adalah tanda atau ayat-ayat Allah. Manusia dilarang memperhamba alam dan dilarang menyembah kecuali menyembah kepada Allah yang menciptakan alam. Yang kedua adalah hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan. Alam dengan segala sumber dayanya diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam memanfaatkannya, manusia diminta untuk memanfaatkannya sewajarnya saja, tidak boleh berlebihan. Jadi kesimpulannya adalah manusia adalah salah satu makhluk di antara makhluk Allah yang maha pengasih dan maha pencipta. Manusia diciptakan juga yang terbesar dan yang paling istimewa di antara makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Selain itu, Allah juga menciptakan alam yang tidak terhingga. Semuanya itu diciptakan oleh Allah dan diperuntukkan untuk manusia. Oleh karena itu, manusia wajib bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya agar menjadi tempat hunian yang layak dan nyaman bagi diri mereka sendiri. Syukur-syukur bisa bermanfaat bagi makhluk hidup yang lainnya. Tanggung jawab tersebut merupakan amanah yang harus dipikul oleh manusia, karena hanya manusialah yang mendapatkan taklil itu, dan karena hanya dialah satu-satunya makhluk yang dapat mengemban amanah dengan baik dan dengan bekal turunan dari Tuhannya. Demikian penjelasan tentang hubungan manusia dan alam menurut perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.